Apa ya yang bikin film-film tahun 90-an itu beda banget sama film sekarang? Kenapa film-film itu bisa bikin kita ketawa, nangis, bahkan baper sampai sekarang? Kita cari tahu jawabannya bareng-bareng di video ini. Okay. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Jangan lupa juga buat di like, share, dan komen videonya. Oke, kita lanjut. Kenapa film 90-an itu begitu istimewa? 1. Cerita yang relate. Kisah-kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari membuat penonton itu gampang banget terhubung. Kedua, pesan moral. Banyak film yang menyisipkan nilai-nilai luhur dari pesan moral yang menginspirasi. Yang ketiga, aktornya yang legendaris. Film-film tahun 90-an itu dibintangi oleh aktor-aktor dan aktris berbakat yang menjadi idola banyak orang. Terbukti, siapa sih sekarang yang gak tahu aktor-aktor tahun 90-an? Bahkan, anak-anak yang baru lahir sekalipun itu tahu aktor-aktor tahun 90-an. Terus, film apa sih yang paling populer dan masih banyak tayang sampai sekarang? Film yang masih populer dan masih banyak ditonton sampai dengan saat ini menurut gue itu adalah film Sang Raja Komedi, Warkop DKI. Jadi Warkop DKI ini adalah singkatan dari Dono, Kasino, dan Indro. Trio komedian ini telah menghibur masyarakat Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Terus apa bedanya film komedi Warkop DKI dengan film komedi zaman sekarang? Menurut analisa gue, ada beberapa perbedaan mencolok antara film komedi Warkop DKI dengan film komedi yang banyak beredar saat ini. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Tema. Warkop DKI seringkali menyajikan kritik sosial dan politik dengan cara yang cerdas dan satir. Humor mereka seringkali menggelitik sambil memberikan pesan tersirat. Tapi kalau film komedi sekarang, ini lebih beragam. Ada yang fokus pada kehidupan sehari-hari, romansa, atau bahkan parodi film tertentu. 2. Gaya humor. Warkop DKI dikenal dengan gaya yang slapstick, dialog cepat, dan ekspresi wajah yang khas. Humor mereka itu seringkali bersifat universal dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Tapi kalau film komedi sekarang, ini lebih banyak mengadopsi gaya stand-up komedi, di mana humor lebih tertumpu pada dialog dan penyampaian yang cerdas. 3. Bahasa. Bahasa yang digunakan oleh Warkop DKI ini cenderung lebih formal dan kaya akan kiasan. Lawakan mereka itu seringkali mengacu pada peristiwa atau tokoh terkenal pada masanya. Tapi kalau film komedi sekarang, ini lebih banyak menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami oleh generasi muda. 4. Penyampaian. Warkop DKI lebih mengandalkan timing yang tepat dan ekspresi wajah yang berlebihan untuk menghasilkan tawa. Tapi kalau film komedi sekarang, ini lebih banyak mengandalkan efek visual dan suara untuk memperkuat humor. Terus yang terakhir, target audience. Warkop DKI ini pada masanya berhasil menyatukan berbagai kalangan, dari anak-anak hingga yang dewasa. Tapi kalau film komedi sekarang, ini cenderung lebih spesifik. Ada yang ditujukan untuk remaja, ada yang dewasa, ada yang muda, atau bahkan kalangan tertentu saja. Seperti yang kita tahu, meskipun beberapa pemainnya sudah tidak lagi bersama kita, tapi warisan Warkop DKI tetap hidup di hati masyarakat Indonesia. Film-film mereka masih sering ditayangkan di televisi dan menjadi tontonan yang selalu menghibur. Oke, itulah sekilas nostalgia kita di tahun 90-an. Ikutin dan pantengin terus channel ini supaya nggak ketinggalan video berikutnya. See ya.